Halo, apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan menjelaskan tentang pivot table atau table pivot ya. Kali ini saya mengambil data penjualan mobil dari channelnya Bang Ignaus Rian ya. Nah, langkah pertama untuk kita memilih pivot table, kita klik CTRL-A atau Ctrl All, kemudian masuk ke insert, pilih insert, pivot table, kemudian form table. Nah, di sini boleh new worksheet atau mungkin exciting worksheet ya. Kalau new maka akan membuat sheet baru, kalau exciting maka akan ada di sheet ini ya. Kita pilih yang new saja, maka akan muncul sheet 1 ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada kanan layar ya, ada pivot table field. Di sini isinya adalah kolom-kolom yang ada di pivot ini ya, kolom ini. Kemudian di sini ada filter untuk menampilkan dalam bentuk filter, kolom dalam bentuk kolom, rows untuk menampilkan dalam bentuk rows. Kemudian value ini nanti nilai yang ada di tiap-tiap kolom ini ya. Kita contohkan, misalnya kita contohkan adalah pertama merek mobil ya dalam bentuk rows, maka seperti ini ya. Kemudian tipenya taruh di rows seperti ini. Ini jangan sampai salah naruh teman-teman, kalau ini naruhnya bisa di atasnya maka nanti seperti ini bentuknya ya. Nah, ini tipenya di bawahnya merek seperti ini. Kemudian kita tampilkan misalnya area ya, area penjualan. Area penjualan kita bisa ditampilkan dalam bentuk kolom seperti ini. Dalam bentuk kolom seperti ini. Nah, kemudian kita ingin melihat berapa total penjualan ya dari masing-masing merek atau masing-masing tipe ya. Kita penjualannya kita taruh di values seperti ini, maka akan muncul ya ini ya. Atau kita bisa melihat misalnya stok terjual tiap-tiap area ya, kita taruh di values, maka seperti ini. Di Bandung, Jakarta, Surabaya ini ada total penjualan untuk mereknya, dan ini rincian tipe yang terjual ya. Nah, ini bisa kita minimize teman-teman seperti ini, atau cara cepatnya kita bisa klik di sini, masuk ke pivot table analyze ya. Kemudian di sini ada expand file sama ini collapse file ya. Kalau collapse berarti dia meminimize ini, kemudian kalau expand berarti dia menampilkan keseluruhan ya. Kita pilih yang collapse saja. Nah, teman-teman, untuk total dari penjualan di tiap-tiap area ini kita bisa lihat berdasarkan sini bulan ya. Nah, ini yang bulan kita bisa taruh di filter seperti ini. Bagaimana cara menampilkan, ingin mengetahui berapa jumlah penjualan tiap-tiap mereknya untuk bulan tertentu. Nah, kita bisa klik di sini bulan, ini kan tampilnya semua. Kita bisa pilih Januari, maka seperti ini, Januari yang terjual Honda, Mitsubishi, Toyota ini di Bandung, Jakarta, Surabaya ini segini jumlahnya ya. Atau kita ingin melihat misalnya yang April, maka yang tampil seperti ini. Kemudian kita bisa juga melihat penjualan sama harga modal ya teman-teman ya. Ini kita yang values kita tarik dulu, kita buang dulu, yang bulan kita buang dulu ya. Kita sekarang yang penjualan kita taruh di values seperti ini, maka ini penjualan di tiap-tiap area, atau kita areanya kita hilangkan biar lebih mudah ya, biar lebih sederhana. Ini totalnya seperti ini, total penjualan untuk semua area ya. Ini kemudian ini harga modalnya seperti ini. Nah, ini harga dari modal penjualan. Nah, biar lebih enak kita ubah dulu formatnya biar kelihatan enak dibacanya seperti ini. Nah, ini untuk Honda sendiri penjualannya 28 miliar dengan modalnya adalah 17 miliar sekian-sekian. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman laba bersih dari penjualan. Di sini kan sudah kelihatan ya, ini modal, ini penjualan. Kalau kita hitung manual ya tinggal penjualan dikurangi modal, udah kelihatan ya laba bersihnya ya. Nah, kita di sini bisa tuliskan laba bersih. Nah, caranya bukan dengan cara
seperti ini ya, laba bersih, bukan seperti ini, bukan ya. Tapi caranya adalah kita klik di sini, masuk ke pivot table analyze, kemudian di sini ada fill ya atau items, diklik. Nah, kita pilih yang kalkulasi fill, kita klik ya. Nah, di sini nama fillnya apa? Misalnya profit ya, profit misalnya, profit ya, profit. Rumusnya apa? Misalnya rumusnya adalah penjualan, di insert fill dulu biar masuk ke formula, dikurangi min ya, harga modal ya, insert fill lagi, kemudian di add, kemudian di OK. Maka di sini akan muncul profitnya ya, ini profit ya, profit. Nah, teman-teman misalnya ingin menghitung, karena kan profit sendiri itu belum dipotong pajak dan lain sebagainya ya. Misalnya kita ada pajaknya nih, ada pajak misalnya, ada pajak penjualan misalnya 10% ya dari profit misalnya ya, dari profit. Maka di sini kita bisa buat laba bersih sama seperti tadi rumus caranya ya. Pivot, fill ya, kemudian kalkulasi ini di sini kita tulis misalnya laba bersih ya, laba bersih. Kemudian di sini rumusnya itu adalah misalnya profit ya, profit dikurangi 10% ya. Kita masukkan ke sini. Ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama boleh seperti ini, dalam kurung misalnya profit dikali dengan 10%, boleh seperti ini. Atau boleh profit dikali dalam kurung 1 dikurangi 10%, seperti ini. Oke, kita add, kita oke. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah laba bersihnya yang sudah dikurangi dengan pajak 10%. Nah, kita bisa melihat rinciannya, caranya dengan tadi yang lebih mudah ya. Kita klik di sini, ini di expand fill, nah, kelihatan. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ada rinciannya nih ya, profit tiap-tiap tipe mobil ya. Salah satu menu favorit di pivot table itu ada namanya slicer ya teman-teman. Ada di ini nih ya, pivot table analyze ada slicer nih ya. Nah, ini kita bisa menampilkan beberapa filter ya, tanpa harus kita dengan menggunakan filter. Caranya adalah kita klik di sini, kemudian kita masuk ke insert slicer. Di sini kita bisa menampilkan misalnya pertama adalah merek, tipe, kemudian sama bulan ya. Kita oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini kita bisa melihat misalnya laba bersih di bulan ya, di bulan Januari misalnya. Ini saya rapikan dulu di bulan Januari misalnya. Nah, ini ya, ini laba bersih di bulan Januari. Di bulan Februari seperti ini tiap-tiap merek dan tipe. Di bulan Maret seperti ini, di bulan April seperti ini. Ini bisa melihat laba bersih ya. Atau kita bisa menggunakan ini ya, multi select ini, klik. Nah, kita bisa klik beberapa, misalnya kita melihat di Januari sama Maret. Nah, maka seperti ini ya, ini laba bersih di bulan Januari dan Maret, seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya bukan laba bersih saja, misalnya stok terjual ya. Kita hilangkan dulu, kita ganti stok terjual seperti ini. Sama juga teman-teman, jadi kita bisa melihat misalnya stok terjual di bulan Januari Maret berapa, atau mungkin kita ingin melihat di bulan Januari saja berapa, atau mungkin di bulan Januari dengan April juga berapa ini. Jadi ini di sini rincian lebih enak daripada kita harus menggunakan model filter. Itu merek mobil apa saja kita bisa lihat. Kita ini dulu teman-teman. Nah, ini ya, ini kita bisa urutkan ya stok terjualnya. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian di sini kita masuk ke sort, kemudian di sini large to small, seperti ini teman-teman ya. Atau kita bisa membuat prosentase penjualan dari tiap-tiap merek ya.
caranya dengan sama seperti tadi, klik kanan, kemudian di sini kalau shortcut untuk mengurutkan kita menggunakan di sini show value as ya. Misalnya di sini kita bandingkan antar kolom total ya, seperti ini. Nah, ini bisa lihat teman-teman, ini persentase dari penjualan ya, penjualan. Ini kita kurangi saja. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ini total urutan penjualan, atau kita bisa buatkan ranking ya. Kita bisa buatkan ranking sana sama seperti tadi. Kita masuk ke ini show value as, kemudian di sini rank small to large atau rank large to small, seperti ini teman-teman. Oke, merek. Nah, ini rankingnya ya, ranking total penjualannya. Atau kita bisa mengubah dalam bentuk grafik ya, atau chart teman-teman. Nah, caranya ini klik di sini ya. Kita ada pivot table analyze, di sini ada pivot chart ya. Nah, ini teman-teman bisa kita pilih jenis kolomnya, atau misalnya kita pie ya, pie 3 dimensi ini misalnya. Nah, kita oke saja seperti ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita tinggal bisa lihat, kita ubah di sini ya tampilannya. Kita data label, kita klik misalnya kita ingin outside end atau best fit dan sebagainya, di sini ada semua. Kemudian kalau kita ingin menampilkan berdasarkan tipe juga di sini bisa. Misalnya kita berdasarkan tipe apa nih, misalnya ini ya sama ini misalnya. Oke, nanti kayak seperti ini. Atau misalnya kita berdasarkan merek ya teman-teman, merek. Kita akan nampilkan hanya merek Honda, apa nih misalnya merek Honda sama Suzuki. Nah, maka seperti ini tampilannya ya. Tipenya misalnya all ya, seperti ini. Nah, ini bisa ditampilkan ya, tergantung kebutuhan teman-teman semua, sat yang dibutuhkan seperti apa. Oke, atau kita bisa menampilkan dalam bentuk kolom teman-teman ya. Nah, ini saya pilih. Oke, sekarang kita bisa melihat, kita akan melihat berapa rata-rata penjualannya ya. Nah, caranya sama ya, klik kanan, di sini ada value field setting teman-teman, di sini ada sum, count, average dan sebagainya ya. Karena kita ingin melihat rata penjualan, maka kita pilih average. Nah, di sini maka ini adalah rata-rata penjualan dari mobil Honda itu ya, ini. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa melihat dalam bentuk tabel ya, menampilkan dalam bentuk tabel atau mungkin bentuk kolom ya. Caranya adalah di sini klik, kemudian masuk ke desain. Nah, di sini ada subtotal. Misalnya kita tidak ingin menampilkan subtotalnya, maka kita checklist seperti ini. Atau kita ingin menampilkan dalam bentuk report layout. Nah, misalnya seperti ini ya. Maka nanti seperti tampilannya. Jadi ini bentuk tabel yang bisa ditampilkan tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah, secara keseluruhannya kita bisa menampilkan beberapa apa nih hasil penjualan ya. Yang pertama misalnya penjualan, kemudian misalnya stok dulu ya, stok penjualan di atas, kemudian habis itu adalah harga modal ya, ini, kemudian laba bersih seperti ini ya, laba bersih. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman semua untuk merek atau jenis mobil ya yang terjual 212 dengan rinciannya, dengan jumlah penjualnya seperti ini, harga modal segini, ini laba bersih seperti ini ya. Ini bisa kelihatan semua. Baik teman-teman, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman atau rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.